Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review jurnal yang berkaitan dengan waris. Judul artikel ilmiah yang saya pilih kali ini adalah dampak pengabaian hukum waris dalam psikologi keluarga. Artikel ini berasal dari jurnal inovatif Journal of Social Science and Research yang berada pada volume 4 nomor 1 halaman 4720 sampai 4735. Jurnal ini dirilis pada tahun 2024 dengan penulis Budi Tamasyahaan dan Faisar Ananda. Untuk reviewer sendiri itu adalah saya sendiri, Yusuf Gipari. Kemudian saya mereview jurnal ini pada tanggal 29 November 2025. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, penelitian ini menjelaskan praktek pembagian harta waris di desa Aik Loba, Kecamatan Aik Kuasan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Yang kedua, menganalisis implikasi psikologi keluarga yang ditimbulkan karena mengabaikan pembagian harta waris secara syariat Islam. Untuk subjek penelitian sendiri, itu berfokus pada masyarakat desa Aik Loba, Kecamatan Aik Kuasan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dengan narasumber Al-Kasim sebagai tokoh adat, Muhammad Salim sebagai tokoh agama, dan Rohima Marzuki sebagai penerima warisan. Untuk metode penelitian, di sini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode empiris dan studi lapangan. Untuk hasil penelitian, terjadinya penyimpangan pembagian waris dalam masyarakat desa Aik Loba, Kecamatan Aik Kuasan, Kabupaten Asahan terhadap pembagian waris berdasarkan syariat Islam dan menggantinya dengan konsep hibah. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganut sistem patrilinear. Untuk kelebihan penelitian artikel ini, yang pertama, permasalahan yang diteliti relevan dengan kondisi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang masih memegang hukum adat. Yang kedua, informan atau narasumber yang terdapat dalam penelitian merupakan orang-orang yang cukup kredibel dan terkait terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi atau pengambilan sumber data. Yang ketiga, penjelasan mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pembagian waris dapat disampaikan oleh penulis dengan cukup jelas dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, tulisan yang ditulis oleh peneliti mengindikasikan bahwa peneliti memihak terhadap hukum Islam dan menjelaskan adat pembagian waris yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri terdapat penyimpangan atau sebagai suatu bentuk penyimpangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tulisan penulis di sini tidak bersifat multidimensi atau cenderung membenarkan semua pihak dari berbagai sudut pandang. Untuk kelemahan penelitian pada artikel ini, yang pertama, abstrak tidak berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau kurang sesuai dengan hasil penelitian dan juga judul. Yang kedua, kurang mengutip ayat dari Al-Quran dan hadis sebagai dalil sumber rujukan dalam pembagian harta waris. Contohnya, di sini peneliti tidak mengutip dan menganalisis Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan juga 176 yang menjelaskan pembagian harta waris bagi anak perempuan dan juga pembagian warisan bagi saudara. Yang ketiga, peneliti kurang menjelaskan definisi pengertian hibah dalam istilah syariat Islam. Yang keempat, pemilihan diksi yang kurang tepat yang digunakan peneliti. Seperti contohnya, peneliti mengganti diksi penyimpangan dengan kata istihad. Pemilihan diksi istihad ini kurang tepat, dikarenakan istihad sendiri memiliki syarat-syarat khusus yang tidak semua orang dapat beristihad. Yang kelima, pemilihan judul yang kurang sesuai dengan isi penelitian, dikarenakan hasil penelitian kurang menjelaskan mengenai penyimpangan pembagian waris yang berdampak khusus kepada psikologi keluarga. Di sini hasil penelitian penulis lebih banyak menunjukkan dampak penyimpangan secara umum, tidak terkhusus pada psikologi keluarga. Kemudian yang keenam, peneliti dalam menjelaskan hukum waris secara lebih memilih metode pembagian waris menurut mazhab tertentu, bukan keseluruhan mazhab. Hal ini dapat menjadi perhatian dikarenakan syariat Islam tidak terbatas pada satu mazhab saja, melainkan seluruh mazhab. Yang ketujuh, peneliti tidak memberikan solusi secara jelas terhadap penyimpangan yang terjadi walaupun tulisan peneliti tidak bersifat multidimensi. Kesimpulan pada artikel kali ini, artikel yang ditulis oleh peneliti ini memiliki kelebihan dalam mendapatkan akses informasi langsung ke subjek penelitiannya dan dapat menjelaskan mengenai penyimpangan yang terjadi dengan cukup baik. Tetapi
artikel ini memiliki kelemahan dalam menganalisis secara syariat hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.